Berjumpa lagi dengan saya Mas Tersanto dari LPK Santo Komputer. Salam sehat, semangat dan bahagia. Pada bahasan tentang TLCP WP008 bagian kedua kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana supaya Anda bisa mengerjakan soal tersebut dengan efektif, efisien, hemat tenaga, hemat waktu, hemat pikiran. Di mana pada bagian pertama saya telah menjelaskan bagaimana agar mengetik dengan cepat itu harus menggunakan yang namanya metode QWERTY. Nah, pada bagian kedua ini saya akan mengupas tentang bagaimana menseleksi suatu teks, entah itu kata, baris, paragraf, file maupun tertentu. Seperti apa itu kita ikuti saja tayangannya yang sebagai berikut ini. Nah, di hadapan layar kita ini sudah saya siapkan soal LCP WP008, di mana salah satunya ada beberapa di antaranya itu yang saya kasih warna merah dan hijau. Nah, biasanya sebelum memberi warna atau membuat suatu efek tertentu, entah dibuat tebal dengan bold atau dibuat miring dengan italics atau dibuat bergaris bawah dengan underline, itu melakukan yang namanya deselection atau di block atau selected. Nah, maka title dari video ini saya kasih nama kasih title 5 macam block atau selected text. Misalnya prioritas. Prioritas ini satu kata umumnya yang terjadi waktu habis pada waktu membuat blog. Misalnya, ini biasanya diklik tahan, digeser. Kalau pas tepat gini nggak ada masalah. Itu pun tetap membutuhkan waktu yang relatif cukup lama dibandingkan dengan metode yang benar. Belum lagi kalau misalnya kita kelewatan, misalnya semacam ini. Nah, ini harus mengulang lagi dan seterusnya. Terjadi blunder di situ, itu membuang-buang waktu. Oleh karena itu caranya bagaimana? PRIORITAS teksnya diletakkan di dalam mouse. Simbol ini kita letakkan, langsung kita dapat. Jadi demikian juga contoh yang lain, saya kasih contoh dua lagi. Misalnya bangunan, dan satu lagi misalnya orientasi. Udah jadi tidak perlu lagi tinggalkanlah klik tahan geser maksudnya. Itu cara yang tidak efektif karena bisa terjadi blunder dan waktunya habis. Itu blok yang pertama yang saya sebut sebagai blok kata. Yang kedua, blok baris. Misalnya paragraf pertama ini terdiri dari 4 baris. Anda membuat blok baris kedua misalnya, yang sering terjadi seperti tadi, tahan sambil menahan nafas. Nah, kalau tepat gini nggak ada masalah. Tapi kalau kelewatan misalnya semacam ini atau kurang dan terlanjur dilepas, harus mengulangi lagi, itu membuang waktu. Nah, cara yang paling benar bagaimana? Yaitu di area kerja bagian kiri ini, bentuk mouse-nya seperti ini ya, saya gerak-gerakkan, itu berada di sebelah kiri. Kalau ini kita geser ke kanan sedikit saja, bentuknya sudah berubah. Nah, ini artinya kalau dia serong ke kanan, itu artinya kalau saya klik atau ditekan sekali, maka satu baris yang sejajar dengan dia itu akan blok. Kita buktikan semacam itu. Baris ketiga, baris terakhir dari paragraf kedua, baris pertama dari paragraf pertama, dan seterusnya. Itu saya sebut sebagai blok baris. Itu blok yang kedua. Blok yang ketiga, blok paragraf. Saya tidak akan mengulang lagi dengan metode yang klik tahan geser. Untuk paragraf itu seperti baris, misalnya baris cuma satu kali. Tetapi untuk paragraf itu double klik. Ini yang kita sebut sebagai blok yang ketiga atau blok paragraf. Kemudian blok yang keempat yaitu blok file. Kebetulan kalau kita amati di dalam naskah yang tertayang saat ini terdiri dari 10 lembar. Perhatikan di pojok kiri bawah, di situ ada tulisan page 1 of 10. Nah, di situ. Maka caranya seperti tadi,
ya. Kalau satu itu baris, 2 kali itu paragraf, maka kalau file atau semua naskah yang ditempel blok atau terselected, Anda tinggal melakukan yang namanya triple click 1, 2, 3 jadi gitu. Atau mau cara shortcut yang lebih cepat, Anda boleh tekan Ctrl A. Nah, Ctrl A dari kata all itu semua teks yang ada di hadapan kita di blok. Itu yang keempat, yaitu blok file. Kemudian yang terakhir atau yang kelima, blok tertentu. Misalnya, oleh sebab itu penentuan lokasi dan seterusnya sampai penyebabkan itu bukan baris, bukan paragraf, maka disebut blok. Saya sebutnya blok tertentu. Ini adalah blok yang kelima. Caranya bagaimana? Mulainya mana? Mulai di sini kita klik. Ya, kita klik sampai titik misalnya. Ya. Nah, pada waktu sampai titik ini jangan ditutup dulu. Kita tekan ya tombol shift di keyboard kita baru kita. Nah, keunggulan dari metode blok ini itu kalau kita ngebloknya terlalu banyak, bisa dikurangi, tidak perlu mengulangi dari awal. Harusnya sampai mana? Ternyata harusnya sampai terjaminnya misalnya di sini ya. Shift di tombol keyboard kita klik baru kita klik. Jadi shift dari tombol keyboard kita tekan dan shift di sini. Demikian juga misalnya kurang, harusnya sampai tapak ini dokumen. Ya, shift ditekan, tombol keyboard shift ditekan, klik di sini. Demikian seterusnya. Itulah 5 macam blok atau 5 macam cara selected yang efektif, efisien, tidak terjadi blunder, supaya pekerjaan kita bisa lebih cepat selesai. Yaitu ada 5, yaitu blok kata, yang kedua blok baris, yang ketiga blok paragraf atau alinea, yang keempat blok file, dan yang kelima blok tertentu. Demikian, semoga menginspirasi dan memotivasi Anda untuk mempraktekannya, karena dengan demikian Anda semakin kompeten di bidang CLCP atau IT. Kiranya demikian dulu ya, saya sampaikan. Salam sehat, semangat, dan bahagia. Sampai jumpa.